Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita membuat pengembangan materi ajar dan metode pembelajaran, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, sebelum itu kita harus mempunyai buku paket. Nah, di sini saya menggunakan buku paket Kementerian Agama Revisi 2019. Namun, untuk memudahkan kita dalam pengambilan bahan ajar, tidak semuanya buku ini kita gunakan, seperlunya saja. Seperti contoh, ketika kita mau memakai bab 1, maka caranya seperti ini. Ctrl P, kemudian halaman yang kita inginkan, halaman berapa. Misalnya di sini bab 1, di sini terlihat halaman 9. Halaman 9, kemudian sampai halaman yang kita inginkan hanya bab 1. Ya, sampai halaman 20 di buku, dan di sini tertulis 28. Maka nanti kita akan print, kemudian halaman tadi halaman 9 sampai halaman 28, kemudian kita pilih print PDF. Nah, di sini ada 20 halaman. Di sini saya sudah ada, nanti akan jadi seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita dalam membuat ajar, di sini hanya terdapat beberapa halaman khusus satu. Baik. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan pengembangan materi ajar, yang pertama, kesesuaian antara materi KI 1 hingga KI 4. Kita mau mengambil materi apa terkait di sini saya akan membahas terkait iman kepada Allah. Maka di sini yang harus diperhatikan adalah KI 1. Nah, di sini nanti kita akan mudah untuk mengcopy dan memasukkannya di sini. Oke, itu sekedar informasi mempermudah aja membuat pengembangan materi bahan ajar. Baik. Langkah-langkah membuat pengembangan materi ajar dan model metode pembelajaran. Yang pertama, KI 1, menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan terkait faktual, konsep, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI 4,
mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Baik, di sini kompetensi dasar yaitu 3.1 memahami hakikat, dalil, atau bukti tanda-tanda hikmah beriman kepada akhir. Dan indikator capaian 3.1 dan 31.2 yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, dan yang kedua menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir dan dapat menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. Kemudian materi pembelajaran yaitu iman kepada hari akhir. Dan KD keterampilan yaitu 4.1 mengkomunikasikan dalil akli dan nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir. Indikator capaiannya membaca dengan tartil dalil tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Tujuan pembelajaran: setelah proses pembelajaran dapat membaca dengan tartil tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Materi iman kepada hari akhir. Kemudian dalam penentuan model pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak kelas 9 yaitu kompetensi dasar KI 1 dan KI 3.1 dan KD 4.1 yaitu memahami hakikat dalil dan bukti tanda hikmah beriman kepada hari akhir, dan 4.1 mengkomunikasikan dalil akli dan nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian model pembelajarannya di sini mengambil model pembelajaran discovery learning. Kemudian keterangan. Di sini KD 3.1 menitik beratkan pada pemahaman dan pengetahuan konsep prosedural, dan KD 4.1 yaitu pernyataan KD 4 pada taksonomi keterampilan konkret pada gradasi membiasakan membaca ayat Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian lanjut proses berpikir ilmiah atau scientific pada mata pelajaran akidah akhlak pada KI 3 dan KI 4. Di sini yaitu kompetensi dasar. Pahami kompetensi dasar KI 3.1 memahami hakikat, dalil, bukti, tanda buktinya, tanda-tanda, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu terdapat 2, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir dan menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran: setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan merefleksikan tentang iman kepada hari akhir, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir dan menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir.
Kemudian phase mode discovery learning, yaitu bagaimana pemberian stimulus terhadap siswa dan dapat mengidentifikasikan masalah, kemudian pengumpulan data, dan dapat pembuktian, menarik kesimpulan, dan generalisasi. Sini dalam proses berpikir ilmiah, yaitu terdapat 5. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Setelah siswa memperhatikan dan mengamati gambar titik 1.1 dan gambar titik 2, siswa dapat merenungkan gambar tersebut. Nah, di sini dijelaskan di buku paket. Ada di sini. Ya, kan. Kemudian menanya. Siswa dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, setelah melihat gambar. Kemudian mengumpulkan informasi. Di sini guru mengajak siswa untuk mencari perilaku orang-orang di sekitar yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Kemudian setelah itu tugasnya dikumpul kepada guru. Kemudian menalar. Setelah mempelajari iman kepada hari akhir, di mana diterangkan tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir dan hari kiamat pasti datang, lalu siswa diajak merenungkan seperti apakah kalian masih berani berbuat dosa? Oke, kemudian mengkomunikasikan. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi siswa, membuat bahan presentasi tentang iman kepada hari akhir. Siswa menerima tanggapan dari siswa dan guru, dan siswa memperbaiki hasil presentasi yang telah dipresentasikan, kemudian membuat kesimpulan. Baik, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.